Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita ke pelajaran Seni Budaya Seni Rupa kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk materi hari ini mengenai menganalisis konsep, prosedur, fungsi tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Sebelum ke materi, silahkan siapkan buku catatan. Catat hal-hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Kita lanjut ke materi. Menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Yang kedua, mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Menganalisis dalam konteks berkarya seni adalah mengkaji secara cermat atau menelaah secara mendalam terhadap satu karya seni untuk mengetahui keberadaan karya seni yang sebenarnya. Apa itu konsep? Konsep berkarya seni rupa merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, intern seni, intern bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan karya pribadi. Mengenai konsep, pengkajian seni rupa mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek visual, di mana aspek visual berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Seni rupa adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan atau visual. Aspek visual dalam karya seni rupa terapan terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Yang kedua, aspek konseptual. Aspek konseptual berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Aspek konseptual ini sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Aspek konseptual terdiri atas penemuan sumber inspirasi, penetapan intern seni, penetapan intern bentuk, dan penetapan prinsip bentuk. Yang ketiga, aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam menggunakan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dan yang keempat, aspek keterampilan. Penguasaan teknik atau keterampilan, skill adalah tuntutan dasar proses penggarapan ide menjadi karya seni. Ini berarti bahwa dalam menggarap unsur-unsur estetis sebagai langkah lanjut dalam menciptakan atau dalam menentukan asas-asas estetis, di mana seniman perlu ditunjang dengan kemampuan teknik atau keterampilan. Bahkan kemampuan teknik itu sendiri saling berpengaruh dengan asas atau prinsip estetis atau keindahan. Selanjutnya, prosedur. Aspek prosedur berhubungan dengan proses kreasi, yaitu langkah-langkah kerja kreatif yang ditempuh berupa untuk menghasilkan suatu karya. Misalnya dalam membuat desain logo, tahap kerjanya dimulai dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknik,
proses kreasi sampai terciptanya sebuah logo. Fungsi karya seni rupa. Fungsi seni rupa pada hakikatnya adalah manfaat pada konteks tertentu. Misalnya, yang pertama, seni bagi perupa murni adalah media ekspresi. Yang kedua, bagi apresiator adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis dan nilai seni. Yang ketiga, fungsi seni bagi perupa terapan adalah menciptakan benda guna yang estetis. Dan yang keempat, dalam konteks masyarakat, seni rupa terapan berfungsi memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh seni rupa. Yang pertama, tokoh seni rupa di Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Raden Saleh Syahrif Bustaman. Beliau adalah tokoh seni rupa modern yang pertama di Indonesia, dan beliau sendiri belajar melukis di negara Eropa. Tokoh yang kedua adalah Apandi. Beliau adalah salah satu maestro seniman Indonesia, dan gaya lukisannya adalah beraliran ekspresionisme. Dan tokoh yang ketiga adalah Basuki Abdullah. Beliau adalah salah satu pelukis Istana Merdeka, di mana gaya lukisan beliau adalah realisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh seni rupa modern di mancanegara. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Beliau adalah salah satu pelukis yang menggunakan hukum perspektif ilmiah di dalam setiap karyanya. Salah satu karya yang terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Tokoh yang kedua adalah Pablo Picasso. Adalah pelukis asal Spanyol, di mana mengadut aliran kubisme dalam karyanya. Tokoh yang ketiga adalah Vincent van Gogh. Beliau adalah pelukis asal Belanda, di mana gaya aliran lukisan beliau adalah impresionisme. Nah, itulah beberapa tokoh seniman di Indonesia dan di mancanegara yang perlu anak-anak ketahui, dan masih banyak tokoh seniman yang lainnya. Materi yang kelima adalah nilai estetis. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif yaitu jika memahami keindahan karya seni rupa secara kasat mata, dalam pandangan objektif, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya, tetapi orang lain justru kurang tertarik pada karya seni tersebut. Demikianlah materi mengenai menganalisis konsep, prosedur, fungsi tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami materi tersebut. Untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.